Naja ini sejak lahir mengalami kelumpuhan otak. Dia sampai sekarang tidak mengetahui dan mempelajari kata-kata, huruf hijaiyah dan belajar Al-Quran. Tapi dengan izin Allah, walaupun tidak mampu membaca Al-Quran, tapi dengan izin Allah Muhammad Naja mampu menghafal Quran beserta terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Uhayyikum min tahiyatil Islam wal jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat besar. Setelah 2 tahun kita tidak pernah berjumpa seperti ini. Alhamdulillah, sejak corona, sejak prokes berhilang dan insya Allah hilang dari negeri kita, dan PKS insya Allah akan berusaha perlahan tapi pasti merebut kemenangan 2024. Hari ini kita merayakan puncak acara hari ulang tahun milad PKS yang ke-20. Alhamdulillah, tak terasa umur 20 ini umur yang paling indah. Ini adalah semangat PKS untuk negeri, yaitu kita mengajak seluruh komponen bangsa untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk Indonesia. Indonesia ini terlalu besar untuk dikelola oleh satu kelompok tertentu. Ya, kita harus saling menolong, kita harus berkolaborasi untuk dapat membangun negeri ini. Oleh karenanya secara khusus pada kesempatan puncak milad PKS ini kami mengundang segera Partai Politik untuk berbicara dan mewakili pimpinan-pimpinan masyarakat dengan tema keagamaan, tema kemasyarakatan dan lain sebagainya. Sebagai upaya menumbuhkan semangat kolaborasi untuk melayani Indonesia. Siapa tahu pas kumpul-kumpul begini nanti ada yang berjodoh di 2024. Kita nggak tahu nih siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini, gadis mana yang paling cantik, ya. Jadi Pak Bagja, mohon maaf nih kita lagi cari jodoh-jodoh aja pelan-pelan ya, sambilan ya. Pak Muhaimin kalau dilamar jangan kaget-kaget gitu ya. Pak Anies atau Pak Sandy atau siapapun yang ada ya. Pak Haye atau siapa yang ini. Moga-moga ada jodoh ya. Mungkin disinilah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal. Pergi ke pantai memancing ikan. Jangan lupa membawa umpan.
Terima kasih kami sampaikan. Berkenan untuk hadir para undangan. Dengan nama Allah, kami pun bersyukur menjadi bagian dan saksi 20 tahun Partai Keadilan Sejahtera berdiri, merajut Nusantara, melayani, merawat, dan mengayomi masyarakat menuju masa depan yang lebih baik dan berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, hadirin yang saya hormati, kita hadir dalam peringatan Milad ke-20 PKS ini dengan satu semangat, satu misi, dan satu harapan yang sama, yaitu kolaborasi melayani Indonesia. Selama 20 tahun PKS telah hadir mewarnai gagasan dan kebijakan di panggung politik. PKS senantiasa melayani dan membela rakyat, melawan ketidakadilan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, menjadi penyambung aspirasi rakyat, dan berusaha mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Hari-hari ini alhamdulillah kita merasakan pentingnya kolaborasi, dan kita menyadari hampir satu dekade terakhir ini bangsa Indonesia telah mengalami pembelahan sosial, khususnya pasca pemilu 2014 dan 2019. Saya kira ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Menjadi tugas kita pada hari ini, agar era baru perpolitikan Indonesia ke depan, insya Allah menjadi politik yang mencerahkan, menjadi politik yang menggerakkan kemajuan bangsa. Dan alhamdulillah hadir dalam kesempatan ini tokoh-tokoh politik yang insya Allah mudah-mudahan akan siap berkolaborasi membangun masa depan negeri kita dengan lebih baik. Kita menyadari bahwa perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ada perbedaan pilihan. Justru karena berbeda itulah bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bisa melahirkan karya-karya terbaiknya. Kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengelola keberagaman ini. Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia insya Allah membutuhkan politik kolaborasi. Bukan segregasi, apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Politik yang membentangkan harapan, bukan membentangkan rasa ketakutan dan keterbelahan. Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengakhiri kondisi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini. Rasa sakit harus kita pulihkan. Halaman baru politik Indonesia harus kita bentangkan bersama-sama. Siap? Di antara berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam melahirkan kepemimpinan nasional adalah masih tingginya angka presidensial threshold sebesar 20%. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita sebagai elemen-elemen partai politik, syukur-syukur dalam era kolaborasi yang pada hari ini kita bisa melakukan judicial review terhadap ketentuan presidensial threshold 20% ini, sehingga kemudian bisa terkoreksi dan bisa turun sehingga lebih memudahkan dan tidak terjadi polarisasi dalam perpolitikan ke depan. Inilah menjadi tugas kita semuanya, insya Allah
kader struktur simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hadir dalam kesempatan ini, insya Allah menyaksikan kader PKS, simpatisan PKS, insya Allah siap berkolaborasi melahirkan pemimpin-pemimpin capres-cawapres pada tahun 2024. Saya ingin mengecek kesiapan yang hadir dalam kesempatan ini. Apakah siap berkolaborasi membangun Indonesia? Apakah siap berkoalisi melahirkan capres-cawapres Indonesia? Apakah siap untuk bersinergi membangun Indonesia? Allahu Akbar. Merdeka. Sungguh nikmat buah selasi, senang diminum dengan air es. Mari kita berkolaborasi, wujudkan kemenangan bersama PKS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go! 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 Lagi! PKS! Bersama melayani kamu. Go! 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 Jadi lebih baik untukmu. Go! 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 Karena aku cinta kamu. Janganlah kau ragu. Karena aku setia melayani. Siap-siap letakkan kembali kakinya. Yo! Ini kesempatan kita mengingat kembali ya, kenapa kita bergabung dengan partai ini dan apa yang membuat partai ini istimewa di hati kita. Partai ini bukan dilahirkan oleh anak jenderal atau penguasa, tapi dari orang-orang sederhana yang yakin jika mereka mengubah manusia, mereka bisa membangun peradaban. Partai ini juga bukan dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, tapi dilahirkan oleh iuran anggota yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit. Rukun agawe sentoso. Without unity, there is no prosperity. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini, pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini, hari ini dan hari-hari mendatang adalah mereka pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Kumpul keluarga sambil bercengkrama, disuguhi teh hangat dan gorengan lumpia. Hari ini kita berkumpul bersama PKS kolaborasi layani Indonesia. Pilpres besok, kalau bisa 3 lah, syukur-syukur bisa lebih. Ya, untuk paling kurang mengurangi apa yang kita alami hari-hari ini dengan atmosfer yang pengap dan tidak produktif itu. Suasana ketidakadilan, suasana ketimpangan, suasana ancaman perpecahan adalah nyata di depan mata kita, dan satu-satunya kita harus mengikuti apa yang menjadi tema PKS hari ini, kolaborasi untuk melayani Indonesia. Insya Allah 20 tahun perjalanan PKS terus membawa cita-cita bangsa kita. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa janji kemerdekaan kita melunasi, yang harus dilunasi adalah keadilan sosial. Insya Allah kita bersama-sama akan tunaikan keadilan sosial itu bagi semua. Sepeda Habib Salim melaju kencang di jalan. Habib Abu Bakar dan Bang Saihu mengikuti naik kendaraan. Bersama PKS kemarin penuh dengan kenangan. Kembali bersama PKS esok penuh dengan harapan. Setelah 20 tahun PKS mengabdi
kepada bangsa dalam bidang politik. Walaupun dalam posisi hari ini sebagai oposisi, artinya adalah tanpa perimbangan, tanpa kontrol, tanpa keseimbangan dalam partai, dalam perpolitikan, maka tidak akan terjadi demokrasi yang baik. Karena itulah kita harapkan bahwa dalam berpolitik PKS berada dalam posisi yang menyeimbangkan, mengontrol, mengisi kekosongan apabila terjadi. Karena itulah maka semoga upaya-upaya itu akan menjadi bahagian daripada perjuangan PKS untuk kemajuan bangsa. Dua sahabat lama tak jumpa, bertemu bahagia di bawah lentera. Golkar dan PKS punya cita-cita sama, membawa Indonesia menuju sejahtera. Kiranya ini semua awal tersebut adalah fakta yang harus kita akuin bersama. PKS telah menunjukkan dirinya sebagai partai yang senantiasa berkomitmen terhadap demokrasi dan konstitusi. Together we are stronger. Together we can. Kita semua berharap dan terus berusaha untuk mengakhiri sekat-sekat identitas yang menghambat kemajuan bangsa. Selamat Hari Jadi ke-20, Partai Keadilan Sejahtera. Mari kita terus berkolaborasi dalam melayani Indonesia. Kolaborasi melayani Indonesia. Sebuah tema yang menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera membuka ruang, membuka pintu, membuka koneksitas dengan seluruh elemen strategis di negeri ini. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa di negeri ini kita bisa membangun kerukunan, kita bisa membangun keguyuban, kita membangun persaudaraan. Kami turut bangga dan berbahagia atas capaian-capaian yang telah diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera. Habib Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri atau Dr. Salim lahir di Surakarta tahun 1954. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menghabiskan masa kecilnya di kota yang memiliki semboyan, The Spirit of Java. Cucu dari seorang tokoh ulama besar di Sulawesi, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang karena peran dan perjuangannya di masa kemerdekaan, nama kakek beliau kemudian diabadikan sebagai nama bandara di Sulawesi Tengah, yakni Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Semangat tinggi dalam menuntut ilmu membuat Dr. Salim menamatkan pendidikan S1, S2, dan S3-nya dalam bidang syariah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi dengan predikat cum laude. Lalu kembali ke tanah air untuk menebarkan manfaat ilmunya di berbagai forum dan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Tak hanya itu, rekam jejaknya dalam berorganisasi membuat Dr. Salim didaulat untuk memegang peran dan posisi penting berbagai organisasi. Salah satunya adalah ketika beliau terpilih sebagai Wakil Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Di bidang politik dan pemerintahan, kiprahnya bukan sekedar mendirikan dan kemudian menahkodai Partai Keadilan Sejahtera. Jiwa sosial, kesantunan, kearifan, dan kecakapan dalam memimpin juga menjadikan dirinya mendapatkan kepercayaan untuk mengemban amanah publik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia dan Kesultanan Oman, serta sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tokoh yang low profile, humanis, memiliki empati yang kuat untuk terjun langsung bertemu dan melayani masyarakat, tak segan untuk merangkul dan berdialog dengan kalangan muda, terus berupaya memberikan manfaat terbaik dalam berbagai kondisi, serta tak lelah berjuang untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat marginal atau mustadafin. Merupakan gambaran singkat pribadi beliau dan sebagian ikhtiarnya
untuk memberikan sumbangsi dan pengabdian terbaik terhadap bangsa dan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kita tanya diri kita, sejauh mana kita berbangsa dan bernegara memberikan manfaat pada yang lain, memberikan manfaat pada saudara-saudara kita yang susah. Kolaborasi membuat kita kekuatan yang luar biasa. Saya berharap bangsa ini ke depan yang insya Allah tidak lama lagi kita akan melakukan Pilpres Pileg di 2024. Kita berharap di saat kita Pilpres, kita mendapatkan dan memperoleh pemimpin yang memiliki visi kebangsaan dan visi kepemimpinan. Insya Allah, dengan mengilati PKS yang ke-20 ini, kita akan buktikan langkah-langkah ke depan. Kita bisa melakukan kebersamaan, mewujudkan gagasan-gagasan yang brilian, dan membangun networking link untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Ikan kecil namanya teri. Ikan diolah menjadi terasi. Mari bersama membangun negeri, melayani Indonesia dengan kolaborasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa ini, menjaga negeri tercinta ini. Takbir. Semoga Allah kabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.